Halo, di waktu ini aku akan menceritakan suatu cerita berasal dari negara Sakura yang ditulis dan disutradarai oleh Hayao Miyazaki dan diproduksi oleh perusahaan animasi studio Ghibli. Judulnya adalah Spirited Away yang ditayangkan pada tahun 2001. Awal cerita film ini dimulai dari tayangan perjalanan satu keluarga di dalam mobil menuju rumah baru dan di lingkungan yang baru juga bagi mereka. Keluarga ini terdiri dari papa yang bernama Akio Ogino, mama yang bernama Yuko Ogino, dan tokoh utama yaitu gadis cilik berusia 10 tahun yang bernama Chihiro Ogino. Ketika hampir sampai di rumah baru mereka, Papa Chihiro baru menyadari bahwa mereka terlewat jalan utama. Lalu Papa Chihiro segera mengambil keputusan untuk mengambil jalan pintas. Ternyata jalan itu terhenti di depan sebuah terowongan yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Papa Chihiro pun tetap nekat menjelajahinya meskipun Chihiro merasa takut dan ragu-ragu. Selama menjelajahi, orang tua Chihiro mencium aroma sedap masakan dan segera mencarinya. Ketika mereka sampai di tempat makan itu, tanpa berpikir panjang, mereka melihat semua makanan di atas meja, kecuali Chihiro yang merasa sangat ketakutan. Sambil menunggu orang tuanya makan, Chihiro berjalan-jalan sendiri dan menemukan sebuah rumah besar, dan di situ dia bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Haku. Haku segera menyuruh Chihiro pergi menyeberangi sungai sebelum matahari terbenam. Chihiro pun segera berlari mencari orang tuanya dan mendapati mereka sudah berubah menjadi babi karena kerakusannya makan tanpa minta izin terlebih dahulu. Dan hari telah berubah menjadi malam. Chihiro pun berlari ketakutan untuk kembali ke mobil. Tapi jalan yang tadi dilalui berubah menjadi hamparan air sungai yang meluap. Aku pun berlari mencari Chihiro dan mendapati Chihiro duduk ketakutan dengan semua yang telah dilihatnya, termasuk dirinya yang perlahan berubah menjadi transparan. Aku segera memberikan pil agar Chihiro tidak menghilang dan berkata supaya Chihiro segera mencari Kamachi di tempat ketel uap dan meminta pekerjaan padanya, karena bila tidak bekerja maka Yubaba, yaitu pemilik pemandian dan seorang penyihir, akan merubah Chihiro menjadi hewan seperti yang dilakukan kepada kedua orang tua Chihiro. Saat Chihiro bertemu Kamachi, ia menyuruh Chihiro meminta pekerjaan pada Yubaba dengan dibantu oleh Rin. Awalnya, Yubaba menolak permintaan Chihiro, namun karena desakan dari Chihiro dan bayi raksasa yang bernama Po terus-menerus menangis, akhirnya Yubaba menyetujui mempekerjakan Chihiro sebagai pegawai pemandian dan membuat kontrak serta mengganti nama Chihiro menjadi Sen. Ketika bertemu kembali dengan Haku berpesan agar Sen tidak melupakan nama aslinya, sehingga Sen dapat kembali ke dunia manusia bersama orang tuanya. Saat bekerja, Sen mengundang masuk makhluk tanpa wajah yang bernama Kaonashi ke dalam pemandian karena Sen merasa kasihan padanya yang terkena hujan. Kaonashi menurut legenda Jepang disebut juga no Perapo atau hantu transparan tanpa wajah.
di mana hantu ini suka menakuti orang dengan menyamar menjadi rekan atau yang dikenal korbannya. Nah, kalau menurut teori dalam film ini, Kaonashi yang transparan sepertinya dulunya adalah seorang manusia yang kurang beruntung, terjebak di alam roh, kemudian Yubaba mengambil namanya sehingga dia tidak lagi ingat namanya dan akhirnya dia menetap di sana. Lalu tiba-tiba datanglah makhluk besar bau busuk sebagai tamu pertama Sen. Sen melayani tamu itu dengan kesungguhan hati, walaupun dengan susah payah. Dan ternyata makhluk bau busuk itu adalah seorang dewa sungai terkenal yang menyamar. Karena dewa puas dengan pelayanan Sen, ia memberikan hadiah berupa pil herbal dan air dari tubuhnya menghasilkan emas. Ketika Kaonashi melihat kejadian itu, dia segera meniru dengan menghasilkan emas dan menelan Aokairu, roh kata pegawai Yubaba. Dengan menggunakan suara Aokairu, dia menjadi tamu VIP karena mampu memberikan emas berlimpah, dan dia meminta makanan dalam jumlah besar, dan badan Kaonashi pun juga semakin membesar. Di saat yang lain, Sen melihat naga yang sedang diserang oleh ribuan burung dari kertas, dan naga itu dikenali Sen sebagai Haku. Maka Sen berusaha menolong Haku yang sedang terluka parah. Haku pun pergi ke atas gedung tempat Yubaba tinggal. Sen segera mengikuti Haku, tetapi ada satu burung kertas ikut menempel di punggung Sen. Dalam perjalanan ke atas, Sen melewati Kaonashi, dan Kaonashi menawarkan emas dalam jumlah yang banyak. Tapi Sen menolaknya dan segera pergi ke atas. Kaonashi menjadi marah dan segera menelan dua pekerja. Ketika Sen sampai di atas, burung kertas itu berubah wujud menjadi Seniba, yaitu saudara kembar Yubaba, dan mengubah Bu menjadi tikus, mengubah burung milik Yubaba menjadi burung sangat kecil, serta mengubah Kashira menjadi Bu. Saat Seniba hendak menangkap Haku karena telah mencuri segel sihir atas suruhan Yubaba, Haku berhasil menghancurkan burung kertas dan jatuh ke ruang uap ketel bersama Sen, tikus, dan burung kecil. Di situ Sen memberikan sebagian pil herbalnya kepada Haku, dan Haku memuntahkan segel dan cacing hitam yang akhirnya berhasil diinjak oleh Sen. Di saat itu, Sen memutuskan untuk mengembalikan segel dan meminta maaf kepada Seniba dengan dibekali tiket kereta oleh Kamaji. Sebelum berangkat ke tempat Seniba, Sen menemui Kaonashi dan memberikan sisa pil herbal. Kaonashi memuntahkan semua yang ada di dalam perutnya, termasuk pegawai-pegawai yang telah ditelannya sambil mengikuti Sen. Di saat Yubaba tahu bahwa Sen telah pergi, ia menyuruh pegawainya untuk membunuh kedua orang tua Sen. Tapi hal itu segera dihentikan oleh Haku dengan menyadarkan bahwa Bu asli bersama Seniba. Haku berjanji akan membawa kembali Bu asal Yubaba mengembalikan Sen dan orang tua Sen ke dunia manusia. Sen akhirnya berhasil menemui Seniba dan mengembalikan segel kepada Seniba. Seniba memberitahukan kepada Sen bahwa Yubaba telah menggunakan cacing hitam itu untuk mengendalikan Haku. Tak lama kemudian,
aku dalam wujud naga datang menjemput Sen, tikus dan burung kecil, kecuali Kaunashi menetap tinggal bersama Zeniba. Dalam perjalanan kembali pada Yubaba, Sen memberitahukan pada Haku tentang ingatannya saat kecil pernah terjatuh dalam sungai yang kemudian sungai itu dikeringkan dan didirikan bangunan di atasnya. Sen mengingatkan nama Haku adalah Kohaku sesuai dengan nama sungai. Sontak Haku ingat bahwa nama dirinya yang asli adalah Niki Hayami Kohaku Noshi. Setibanya di tempat Yubaba, Sen dipaksa Yubaba untuk menebak orang tuanya di antara sekelompok babi untuk mematahkan kontrak dan kutukan. Dan Sen menjawab dengan benar bahwa tidak ada orang tuanya dalam kelompok babi itu. Maka Sen bebas pergi dari tempat itu. Sen pergi ditemani Haku. Sesampainya di sungai kering, Haku berpesan untuk terus berjalan tanpa menoleh ke belakang hingga melewati terowongan, dan mereka pun berjanji untuk bertemu kembali. Akhirnya Chihiro kembali bertemu dengan kedua orang tuanya dan melewati terowongan bersama. Tetapi kedua orang tua Chihiro tidak ingat segala kejadian di tempat itu. Setelah sampai di mobil itu telah tertutup debu dan dedaunan, dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah baru. Chihiro masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dia alami. Sebelum kita mengakhiri video ini, ada beberapa pendapat tentang sisi gelap dalam film ini, yaitu orang tua yang telah menjadi babi dan Chihiro harus bekerja di tempat pemandian Yubaba, menunjukkan orang tua yang memiliki hutang dan harus dilunasi oleh Chihiro dengan bekerja di tempat pemandian, dan pada akhirnya mereka dapat bersatu kembali karena seluruh hutang itu telah terlunaskan. Baiklah, sampai di sini dulu cerita kita. Sampai jumpa.